Selamat siang, kami dari kelompok 10 praktikum sistem tertanam akan mencoba menjelaskan pemrograman tentang modul 8 yaitu I2C. Jadi di modul ini kami diberikan video tentang pembacaan sensor suhu yang nantinya akan mempengaruhi aktuatornya. Ya, mana aktuator di sini yang digunakan adalah dua buah motor, jadi ada motor 1 dan motor 2. Kemudian langsung saja ke pemrogramannya. Jadi yang pertama di sini adalah mendefinisikan fungsi-fungsi atau library yang digunakan. Yaitu yang pertama ada Mega 128 untuk microcontrollernya karena kita menggunakan ATmega 128. Kemudian ada delay untuk memasukkan delay pada program. Kemudian ada stdio.h standar input output. Kemudian ada stdlib.h standar library yang nantinya akan digunakan. Kemudian nantinya di sini ada library I2C karena di sini menggunakan komunikasi I2C pemrogramannya. Kemudian ada sensor suhu yang kita gunakan yaitu LM75, ada include LM75.h, kemudian include ALCD.h. ALCD ini merupakan fungsi dari alphanumeric LCD sehingga nanti outputnya bisa tertampil pada LCD. Oke, kemudian selanjutnya adalah sini voltage reference-nya adalah atau referensi voltase tegangannya adalah dari pin AVCC. Kemudian di sini kita mendefinisikan label-label atau variabel yang digunakan. Yaitu yang pertama ada label temp dan data ADC, kita definisikan sebagai tipe data integer. Kemudian ada label buff dan frek motor sebagai tipe data char. Kemudian ada frekuensi putar sebagai tipe data float. Kemudian pemrograman selanjutnya adalah untuk mengubah dari tegangan menjadi data digital. Di sini ada proses konversi dari tegangan ke digital karena input yang berasal dari potensiometer yaitu data analog akan diolah oleh mikro menjadi data digital yang nantinya akan mempengaruhi RPM dari motornya. Jadi di sini ada program untuk konversinya. Kemudian selanjutnya ke inisialisasi port yang digunakan. Jadi di sini port B ada yang digunakan adalah port B, port C, port D, dan port F. Oke. Kemudian di sini ada timer. Timer ini yang nantinya akan membuat motornya bergerak. Jadi kita menggunakan timer 1 dengan clock value-nya 9766 kHz. Modenya adalah phase correct PWM top non-X0FF, di mana OC1A-nya non-inverted dan OC1B-nya juga non-inverted. Oke, setelah menyeting timernya, kita lanjut ke bawah, yaitu untuk menyeting inisialisasi dari ADC-nya. Nah, di sini ada inisialisasi dari ADC-nya yang digunakan, yaitu dengan clock frekuensinya 625 kHz dan menggunakan voltage reference-nya itu pin AVCC. Oke, lanjut. Kemudian ada inisialisasi dari I2C-nya, yaitu I2C underscore init. Kemudian ada inisialisasi dari LM75-nya, yaitu LM75 init. Kemudian ada inisialisasi dari LCD yang digunakan, yaitu LCD underscore init. Untuk selanjutnya adalah program while-nya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Reza. Baik, terima kasih Deden. Di sini saya akan menjelaskan program while di sini. Seperti biasa kita inisiasikan while-nya akan terus terjadi pada kondisi 1
Dengan begitu looping akan terjadi secara terus-menerus. Kemudian kita konversikan nilai yang terdapat pada read ADC dibagi 4 ke dalam sebuah data ADC. Kenapa harus dibagi 4? Karena untuk mencegah keeroran data, karena read ADC itu adalah 10 bit dan 1024, maka kita perlu untuk membaginya agar tidak over data. Kemudian kita akan menyerap data yang ada pada data ADC dibagi dengan 255 dikali 113,0 ke dalam sebuah variabel bernama frekuensi putar yang kita konversikan menjadi sebuah data float. Kemudian kita juga akan menyerap data pada LM75 temperatur ke dalam sebuah variabel bernama temperatur. Nah, kita ingin bacaan tadi akan timbul pada baris ke-0, maka kita akan definisikan pada LCD GoToXY 0,0. Supaya perubahannya bisa kita lihat dengan secara jelas, maka kita berikan delay sebanyak 100 milisekund. Kemudian kita ingin menampilkan sebuah tampilan yang terdapat pada buff. Kita simpan terlebih dahulu, yaitu temperatur dibagi 10, kemudian dikonversikan kepada variabel yang bernama buff. Dan kemudian buff tersebut akan kita tampilkan pada LCD dengan memasukkan perintah LCD puts. Nah, kemudian kita juga ingin menampilkan sebuah karakter pada baris ke-1 dengan menggunakan perintah LCD GoToXY 0,1. Di sini kita memiliki 3 kondisi, yaitu ketika temperatur kurang dari 0, dan temperatur lebih dari 0, dan ketika temperatur sama dengan 0. Dan kita akan bilang itu dalam kondisi lain. Nah, pertama-tama kita akan ke temperatur kurang dari 0, yaitu adalah kita menginginkan kondisi ketika motor DC yang A itu mati dan motor DC yang B itu nyala dengan menyerap data pada read ADC di 0 dibagi 4. Kemudian kita tampilkan frekuensi motor yang berasal dari frekuensi putar pada perintah sprintf. Kemudian kita juga ingin kondisi temperatur lebih dari 0 itu mirip-mirip seperti temperatur kurang dari 0. Hanya saja di sini bedanya motor DC yang di atas lah yang nyala, ya, sedangkan yang di bawah itu yang mati. Dan yang nyala ini kita inisiasikan dengan read ADC 0 dibagi 4. Bagi 4 ini supaya datanya sama seperti yang di atas ketika dibagi 4. Maka dari itu dia menyerap datanya signifikan gitu, tidak ada keeroran data. Kemudian kita juga tampilkan dengan perintah sprintf melalui frekuensi memori pada frekuensi motor dengan format teks yang sudah kita lampirkan pada perintah sprintf. Kondisi terakhir yaitu kondisi ketika temperaturnya sama dengan 0. Di sini kita menginginkan motor DC yang atas maupun yang bawah itu 0. Maka kita definisikan OCR1AL sama dengan 0x00 dan OCR1BL itu sama dengan 0x00. Kemudian terakhir kita juga menginginkan segala sesuatu yang sudah didefinisikan di sprintf kita tampilkan pada LCD dengan menggunakan perintah LCD puts. Sekian mungkin dari saya. Selanjutnya untuk simulasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Venika. Selanjutnya ke simulasi. Jadi saya dan kelompok sudah memasukkan data percobaan kode tadi. Lalu ini pertama temperatur dalam keadaan 0 derajat Celcius. Lalu kita jalankan Proteusnya. Maka di LCD akan tertampil temperatur 0 derajat Celcius dan motor off. Ini seperti tadi dijelaskan di F atau else loop. Lalu ketika kita ingin menyalakan motor 1, maka tadi kan di peraturannya temperatur lebih besar dari 0, maka temperaturnya positif, maka motor 1 akan menyala. Lalu di sini tertampil frekuensi dari motor 1-nya. Lalu kita atur potensiometernya, maka di frekuensi putarnya juga akan berubah. Lalu kita coba ingin menyalakan motor 2, maka tadi seperti di if or else loop-nya,
temperaturnya kurang dari 0, maka temperaturnya itu negatif. Kita coba saat -2 misal. Nah, motor 2 ini akan menyala dan motor 1 ini perlahan akan berhenti. Lalu kita juga bisa atur-atur potensiometernya. Nah, kita atur, maka ini juga mengubah putaran dari motor DC. Sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.